Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fisika hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai hakikat ilmu fisika. Mari kita mulai pembelajarannya. Perhatikan beberapa contoh teknologi di bawah ini. Pertama, satelit, yang dengannya kita bisa mengakses informasi dan terhubung dari jarak jauh. Kereta api, pesawat terbang, kapal laut, sehingga mampu menjadi transportasi manusia. Kemudian ada handphone yang saat ini menjadi teknologi yang sangat penting, dan masih banyak lagi teknologi-teknologi lainnya yang pada pembuatannya didasari pada ilmu fisika. Ketika di SMP atau di MTS, kalian pasti pernah belajar mata pelajaran IPA yang di dalamnya ada fisika, biologi, dan kimia. Di sini kita akan berfokus pada materi fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah ilmu tentang hukum-hukum alam yang mendasari fenomena fisis di jagat raya yang berkaitan dengan energi, materi, dan hubungan antara materi dan energi. Adapun hakikat dari ilmu fisika adalah yang pertama, fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fisika sebagai produk. Artinya, fisika berisi sekumpulan fakta, konsep, hukum atau prinsip, rumus, teori yang perlu dipelajari dan dipahami. Yang kedua, fisika sebagai proses. Artinya, fisika berisi fenomena, dugaan, hasil-hasil baik berupa pengamatan, pengukuran, dan penelitian. Yang terakhir, fisika sebagai sikap. Artinya, fisika berisi rasa ingin tahu, kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, dan kerjasama. Lalu, apa saja yang akan dipelajari dalam ilmu fisika? Maka di sini ada ruang lingkup ilmu fisika. Di antaranya adalah yang pertama, mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme, dan mekanika kuantum. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mekanika klasik, yaitu ilmu yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. Mekanika klasik dibagi menjadi 3 bahasan. Ada statika yang membahas mengenai benda diam, ada kinematika yang membahas mengenai benda bergerak, dan dinamika yang membahas penyebab suatu benda dapat bergerak. Kemudian ada termodinamika, yaitu ilmu yang membahas tentang kalor dan suhu serta hubungannya dengan usaha dan energi. Kemudian elektromagnetisme yang akan membahas mengenai medan listrik dan medan magnet. Dan terakhir ada mekanika kuantum yang membahas mengenai ilmu yang menggantikan mekanika klasik pada bahasan atom dan subatom. Nah, keempat ilmu tersebut akan kita pelajari semuanya dalam mata pelajaran fisika. Selanjutnya, kita akan mempelajari metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Diambil dari kata metode yang merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah ilmiah. Seperti apa langkah-langkah ilmiah itu? Yang pertama, kita perlu melakukan observasi atau pengamatan untuk menemukan masalah pada suatu fenomena. Kemudian, setelah kita menemukan masalahnya, kita perlu merumuskan masalah tersebut. Kemudian, kita lanjutkan dengan melakukan kajian pustaka. Artinya, kita mencari literatur bacaan yang berkaitan dengan masalah yang kita temukan. Selanjutnya, kita mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Dari dugaan tersebut, kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Hasil dari percobaan atau eksperimen itu berupa data yang kemudian kita perlu menganalisis dan merumuskan kesimpulannya. Dari kesimpulan yang didapat tersebut, kita perlu bandingkan lagi dengan hipotesis yang kita ajukan sebelumnya. Ketika kita membandingkannya, ada 2 kemungkinan, yaitu apakah hipotesis awal kita terbukti atau tidak terbukti. Jika hipotesis itu terbukti, maka hipotesis itu akan menjadi sebuah teori yang kemudian dari hasil penelitian
Dengan menggunakan metode ilmiah, kita akan membuat laporan ilmiah. Nah, bagaimana jika hipotesis itu tidak terbukti? Maka langkah selanjutnya kita perlu membuat hipotesis baru. Jadi itulah langkah-langkah ilmiah pada suatu metode ilmiah. Mari kita simak video berikut ini. Video ini menunjukkan bagaimana seorang peneliti bekerja pada sebuah laboratorium. Terlihat bahwa peneliti itu menggunakan jas khusus laboratorium, menggunakan sarung tangan, dan kacamata khusus. Kemudian sebelum memasuki laboratorium, beberapa barang perlu disimpan di loker atau tidak dibawa masuk ke dalam ruangan laboratorium. Beberapa di antaranya adalah tas dan topi. Kemudian setiap perlengkapan yang akan kita pakai itu sebelumnya sudah tersedia dan tertata rapi pada tempatnya masing-masing. Setelah melaksanakan eksperimen, peneliti itu perlu mencuci tangan dan setelah melakukan eksperimen, perlengkapan yang sudah digunakan perlu disimpan kembali pada tempatnya. Kemudian, apa yang terjadi jika prosedur itu tidak dilakukan? Maka berpotensi menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Lalu, apa saja penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium? Yang pertama, tidak mematuhi tata tertib di laboratorium. Lalu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap alat, bahan, serta cara menggunakannya. Dan yang terakhir, kurangnya penjelasan dari guru atau tenaga laboratorium. Lalu, seperti apa tata tertib yang ada di laboratorium? Yang pertama, alat-alat serta bahan yang ada di dalam laboratorium tidak diperkenankan dibawa keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru. Yang kedua, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang ketiga, jika dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu, sebaiknya bertanya kepada guru. Yang keempat, bekerja di laboratorium hendaknya menggunakan peralatan kerja seperti jas laboratorium, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Jika ada alat yang rusak, sebaiknya segera dilaporkan kepada guru. Jika terjadi kecelakaan seperti terkena kaca, terbakar, atau terkena bahan kimia, segera dilaporkan kepada guru. Kemudian, label bahan yang hilang atau rusak harus segera diberitahukan kepada guru. Lalu, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. Kemudian, tidak diperkenankan makan dan minum di dalam laboratorium. Selanjutnya, setelah selesai praktikum, bersihkan alat-alat yang telah digunakan dan mengembalikannya ke tempat semula secara rapi. Lalu, yang ke-11, membuang sampah pada tempatnya. Dan terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, serta kontak listrik dicabut. Sampai di sini, kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan fisika, hakikat fisika, ruang lingkup ilmu fisika, metode ilmiah, penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium, serta tata tertib di laboratorium. Baik, itulah materi untuk hari ini. Terima kasih telah menyimaknya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.